Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan yang ke-5. Makna al-imani billah, makna keimanan kepada Allah. Kata beliau, "Amma makna al-imani billah, fa anta ta'taqid anna Allah huwa al-ilahul ma'bud wahdahu duna man siwah, wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kullaha lillah, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم." Nah, kata beliau, adapun makna keimanan kepada Allah adalah engkau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang diibadahi tanpa selainnya. Iya. Ini makna keimanan kepada Allah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah, al-ma'bud, yang diibadahi tanpa selainnya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah. Seluruh ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah diikhlaskan hanya untuk Allah semata. Lalu berikutnya dari keimanan adalah menafikan ibadah kepada setiap sesembahan selain daripada Allah. Jadi kalau ada ibadah kepada selain Allah, apapun yang disembah, maka dia menafikannya. Iya. Wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Dan kau mencintai orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan memberikan loyalitas kepada mereka. Itu makna keimanan. Ya, sebaliknya, wa tubghidha ahlas syirk wa tu'adiyahum. Dan kau membenci ahlas syirk, pelaku kesyirikan, ya, dan memusuhinya. Baik. Jadi di sini diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala tentang makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada beberapa poin di sini ya. Terangkan. Yang paling pertama adalah dia meyakini bahwa Allah itu adalah al-ilahul ma'bud, ilah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, duna man siwah. Dia harus berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati lillah. Dia mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Apa saja dari ibadah? Kalau dia adalah ibadah, maka ibadah itu harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang dia adalah ibadah, maka ibadahnya diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah. Itu sudah dua ya. Kemudian yang ketiga, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa. Dia nafikan ibadah ini dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi segala yang diibadahi selain daripada Allah dia nafikan. Iya. Hal tersebut. Itulah makna dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak ada suatu bentuk ibadah apapun yang boleh diserahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
telah berlalu ya, kita bacakan beberapa ayat di dalam hal ini tentang keikhlasan dalam ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah saja agama yang lurus. Dan juga ada dua ayat yang sering diulang dan kita insyaallah semua menghafalnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis, وَتُحِبُّ أَخْلَ الْإِخْلَاصِ. Iya. Dan kau cinta kepada ahlal ikhlas. Ya, maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu tadi. Orang-orang yang bertauhid. Iya. Nah, ini penjelasan konsekuensi. Ya. Dari kekafiran kepada tagut, keimanan kepada Allah, konsekuensinya adalah dia mencintai ahlal ikhlas. Mencintai orang-orang yang berada di atas agama yang lurus, di atas keikhlasan, watuwaliyahum, dan memberikan loyalitas kepada mereka. Loyalitas itu pertolongan, kecintaan, ya, persahabatan. Nah, dan sebaliknya, watubaghidu ahla syirk, watuadiyahum, dan kau benci kepada ahlu syirk dan memusuhi mereka. Iya. Baik. Karena ini konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan dan kekufuran kepada taghut. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan dapati satu kaum mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu dapati. Sebab keimanan mereka tidak membawa mereka seperti itu. Iya. Orang yang beriman kepada Allah pasti dia memusuhi ahlus syirk dan membencinya. Walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya sendiri. Ya, walaupun saudara-saudaranya, walaupun keluarganya. Iya. Baik. Nah, ini ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran semakna dengan ini. Dan di sini penulis rahimahullahu taala tegaskan, wahadihi, iya. Nah, ini pembahasan kita yang keenam, hakikat millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man ragiba anha. Iya. Dan inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang barang siapa yang membenci agama beliau tergolong orang yang amat bodoh pada dirinya sendiri. Iya. Wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbara Allah biha fi qawlihi. Dan itulah beliau suri teladan yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ketika beliau berkata kepada kaumnya, ya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Dan dari segala yang kalian ibadahi. Segala yang kalian sembah. Selain daripada Allah. Kafarna bikum. Kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Permusuhan dan apa?
kebencian. Ini kan konsekuensi semuanya. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah semata. Nah, ini sama. Ini agama Nabi Ibrahim. Terdapat di dalamnya berlepas diri dari tagut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi ini hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi ini pembahasan tentang makna tagut. Ya. Kita kalau hubungkan dengan kajian kita di Qawaidul Arba' dan makna la ilaha illallah, ya, semuanya sama. Jadi kalau kita bahas apa agama tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, inilah pembahasan ini dibahas oleh penulis di sini tentang makna tagut. Kekafiran kepada tagut dan keimanan kepada Allah. Itu agama para nabi dan para rasul. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, ya, maka ini sama dengan pembahasan penulis. Kekafiran kepada tagut, keimanan kepada Allah, itulah makna la ilaha illallah. Iya. Kalau ditanya apa Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, Al-Hanifiyah inilah mana yang disebutkan oleh penulis di sini. Kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jelas ya? Baik. Jadi selesai di sini pembahasan tentang awal kewajiban terhadap anak Adam. Setelah itu diterangkan tentang sifat kekafiran kepada tagut. Lalu dijelaskan tentang keimanan kepada Allah. Sekaligus diterangkan tentang hakikat dari agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang definisi tagut. Iya. Beliau terangkan tentang definisi tagut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.